Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Start It Why karya Simon Sinek. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tes Slattery. Kali ini memasuki pembahasan semakin banyak Slattery yang kita gunakan, semakin banyak kepercayaan yang kita dapatkan. Oke, langsung saja saya bacakan. Mark Rubin adalah orang tua yang baik. Dia menghabiskan banyak waktu bersama dua putrinya, Lucy dan Sophie. Pada suatu Sabtu sore, istrinya, Claudine, membawa Lucy bermain di rumah teman dan Mark tinggal di rumah mengasuh Sophie yang berusia 5 tahun. Merasa agak lelah, Mark hanya ingin bersantai sebentar di sofa dan tidak harus bermain lagi di rumah pohon untuk ke-9 kalinya pada hari itu. Untuk menyembunyikan Sophie, Mark memilih televisi sebagai pengasuh anak. Mark mempunyai 2 DVD kartun baru untuk dipilih. Dia belum pernah menonton keduanya dan juga belum pernah mendengar tentangnya dari media atau teman-temannya yang juga mempunyai anak kecil. Mark sendiri tidak ingin menonton film kartun. Dia berencana membiarkan Sophie menikmati film kartunnya di satu ruangan, sementara dia menonton sesuatu yang berbeda di ruangan lain. Salah satu DVD itu adalah produk sebuah perusahaan yang tidak dia kenal, dan yang lain adalah produksi Disney. Yang mana yang dia pasang di pemutaran DVD, yang mana yang akan kita pasang di pemutaran DVD. Jawabannya begitu jelas, sampai-sampai pertanyaan itu bisa dianggap konyol. Tetapi, mari kita pertimbangkan fakta-faktanya. Kedua DVD itu adalah film kartun. Keduanya cocok untuk usia anak. Keduanya memiliki ulasan yang bagus di sampul kemasannya. Satu-satunya pembeda adalah kita mempercayai DVD dari Disney. Disney bukanlah perusahaan yang sempurna. Terkadang mereka mengalami masalah manajemen dan kepemimpinan. Harga saham mereka terkadang anjlok. Mereka selalu menghadapi masalah tuntutan hukum. Beberapa pihak akan mengelompokkan mereka ke dalam kelompok korporasi nakal yang bekerja untuk sekedar menenangkan Wall Street. Jadi, mengapa kita mempercayai mereka? Disney beroperasi dengan rasa mengapa yang jelas. Mereka ada untuk menunjukkan kegembiraan keluarga yang baik dan bersih, dan selama puluhan tahun, segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan telah membuktikannya. Mereka telah lulus tes Slattery. Mereka telah begitu konsisten pada segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan, sehingga para orang tua cukup percaya untuk membiarkan anaknya menonton isi film Disney tanpa memeriksa terlebih dahulu. Ini tidak ada hubungannya dengan kualitas produk. Ini tidak rasional. Southwest Airlines juga telah lulus tes Slattery. Perusahaan ini sangat konsisten dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita nyaris mengetahui apa yang bisa kita harapkan dari mereka. Misalnya, maskapai ini tidak menerima pemesanan tempat duduk. Penumpang boleh sembarangan memilihnya setelah berada di kabin. Ini adalah salah satu hal yang mereka lakukan untuk membuktikan apa yang mereka percayai dalam soal kebebasan. Ini masuk akal. Sebuah perusahaan yang melayani rakyat biasa dan sangat menghargai kesetaraan bagi semua orang tidak akan pernah memiliki struktur kelas. Jika maskapai Delta atau United atau Continental berusaha melakukan hal yang sama, ini tidak akan masuk akal. Kebebasan memilih tempat duduk tidak cocok dengan cara mereka. Selanjutnya, pembahasan masih dalam hubungannya dengan tes Slattery, yaitu ketika tes Slattery dilanggar. Sandal Birkenstock, kaos oblong yang diwarnai dengan teknik ikat, rangkaian bunga Disney, dan mobil Van VW. Semuanya adalah lambang cita-cita perdamaian, cinta, dan vegetarianisme dari kaum hippie. Jadi,
Agak mengejutkan ketika di tahun 2004 Volkswagen memperkenalkan model mobil mewahnya seharga $70.000. Perusahaan ini tersohor memasang jambangan untuk bunga segar di papan meja depan mobil Bentley barunya dalam upayanya untuk bersaing dengan mobil-mobil mewah kelas atas, termasuk Mercedes-Benz S-Class dan BMW 7 seri S. Mobil V8 335 tenaga kuda ini membanggakan berupa fitur yang paling modern, misalnya sistem suspensi kompresor udara dan kendali cuaca 4 zona. Ia bahkan memasang sistem pijat shiatsu yang bisa diatur di tempat duduknya. Mobil ini adalah sebuah pencapaian yang menakjubkan. Mobil ini sangat nyaman dan sebuah monster di jalan, mengalahkan mobil-mobil mewah terkenal lain di kelasnya. Para kritikus menyukainya, tetapi ada satu masalah kecil. Terlepas dari semua fakta dan angka, ciri dan manfaat, dan terlepas dari teknik pemesinan Jerman yang tersohor di dunia, hanya sedikit orang yang membelinya. Ini tidak masuk akal. Tetapi yang VW lakukan ini tidaklah konsisten dengan apa yang kita kenal sebagai kepercayaan mereka. Selama berbagai generasi, Volkswagen, istilah Jerman yang berarti mobil rakyat, telah membuat mobil untuk Anda dan saya. Semua orang tahu apa yang dibela oleh VW. Kekuasaan bagi rakyat. Ia telah mewujudkan isu perjuangan itu di dalam produk-produknya, yang adalah kualitas baik yang bisa dijangkau oleh orang biasa. Dengan satu ayunan kreativitas Jerman, VW kehilangan keseimbangannya. Ya tidak seperti Dell yang mengeluarkan pemutar MP3 atau United Airlines yang memulai penerbangan berbiaya rendah. Pada dua kasus ini, kita tidak mengetahui mengapanya mereka. Tanpa mengetahui atau merasakan mengapanya mereka, kita tidak bisa membuat diri kita membeli produk mereka yang memiliki nilai lebih jauh dari apanya mereka. Pada kasus VW, ia mempunyai mengapa yang jelas, tetapi apa yang mereka produksi sungguh tidak selaras dengan mengapa itu. Mereka tidak lulus tes letri. Toyota dan Honda lebih tahu soal ini dibandingkan Volkswagen ketika memutuskan untuk menambah model-model mewah. Mereka menciptakan merek baru, Lexus dan Acura. Untuk melakukannya, Toyota telah menjadi lambang efisiensi dan harga yang terjangkau bagi populasi umum. Mereka telah membangun bisnis di atas sederet mobil biaya rendah. Mereka telah bahwa pasar tidak akan mau membayar harga tinggi untuk mobil mewah dengan nama atau logo yang sama ditutup mesinnya. Meskipun mobil mewah, Lexus masih merupakan salah satu dari apa dan mengapanya Toyota. Ia masih mengandung isu perjuangan yang sama, seperti mobil-mobil bermerek Toyota, dan nilai-nilai dari perusahaan tetaplah sama. Satu-satunya perbedaan adalah apa yang mereka lakukan untuk mewujudkan isu perjuangan. Kabar gembiranya, VW tidak membuat kesalahan yang sama lagi, dan mengapanya mereka masih jelas. Tetapi jika sebuah perusahaan terlalu sering mencoba merebut peluang pasar yang akan konsisten dengan mengapanya mereka, maka seiring dengan berjalannya waktu, mengapa mereka akan menjadi kabur dan kemampuan mereka untuk menginspirasi dan menumbuhkan kesetiaan akan rusak. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh perusahaan memang penting, sangat penting. Di tingkat apalah isu perjuangan perusahaan diwujudkan. Di tingkat inilah perusahaan bicara kepada dunia luar, dan baru pada saat itulah kita dapat mengetahui apa yang dipercayai oleh perusahaan. Demikian pembacaan bagian terakhir dari bagian 4. Selanjutnya kita akan memasuki bagian kelima, tantangan terbesar adalah sukses, yang akan saya bacakan di video berikutnya. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman semuanya yang telah setia mendengarkan podcast audiobook Bahasa Indonesia. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe,
Silakan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan jika teman-teman memiliki rekomendasi buku yang ingin dibacakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, selamat mendengarkan. Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Start It Why karya Simon Sinek. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tes Slattery. Kali ini memasuki pembahasan semakin banyak Slattery yang kita gunakan, semakin banyak kepercayaan yang kita dapatkan. Oke, langsung saja saya bacakan. Mark Rubin adalah orang tua yang baik. Dia menghabiskan banyak waktu bersama dua putrinya, Lucy dan Sophie. Pada suatu Sabtu sore, istrinya, Claudine, membawa Lucy bermain di rumah teman dan Mark tinggal di rumah mengasuh Sophie, yang berusia 5 tahun. Merasa agak lelah, Mark hanya ingin bersantai sebentar di sofa dan tidak harus bermain lagi di rumah pohon untuk ke-9 kalinya pada hari itu. Untuk menyembunyikan Sophie, Mark memilih televisi sebagai pengasuh anak. Mark mempunyai 2 DVD kartun baru untuk dipilih. Dia belum pernah menonton keduanya, dan juga belum pernah mendengar tentangnya dari media atau teman-temannya yang juga mempunyai anak kecil. Mark sendiri tidak ingin menonton film kartun. Dia berencana membiarkan Sophie menikmati film kartunnya di satu ruangan, sementara dia menonton sesuatu yang berbeda di ruangan lain. Salah satu DVD itu adalah produk sebuah perusahaan yang tidak dia kenal, dan yang lain adalah produksi Disney. Yang mana yang dia pasang di pemutaran DVD, yang mana yang akan kita pasang di pemutaran DVD? Jawabannya begitu jelas, sampai-sampai pertanyaan itu bisa dianggap konyol. Tetapi, mari kita pertimbangkan fakta-faktanya. Kedua DVD itu adalah film kartun. Keduanya cocok untuk usia anak. Keduanya memiliki ulasan yang bagus di sampul kemasannya. Satu-satunya pembeda adalah kita mempercayai DVD dari Disney. Disney bukanlah perusahaan yang sempurna. Terkadang mereka mengalami masalah manajemen dan kepemimpinan. Harga saham mereka terkadang anjlok. Mereka selalu menghadapi masalah tuntutan hukum. Beberapa pihak akan mengelompokkan mereka ke dalam kelompok korporasi nakal yang bekerja untuk sekedar menenangkan Wall Street. Jadi, mengapa kita mempercayai mereka? Disney beroperasi dengan rasa mengapa yang jelas. Mereka ada untuk menunjukkan kegembiraan keluarga yang baik dan bersih, dan selama puluhan tahun, segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan telah membuktikannya. Mereka telah lulus tes Slattery. Mereka telah begitu konsisten pada segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan, sehingga para orang tua cukup percaya untuk membiarkan anaknya menonton isi film Disney tanpa memeriksa terlebih dahulu. Ini tidak ada hubungannya dengan kualitas produk. Ini tidak rasional. Southwest Airlines juga telah lulus tes Slattery. Perusahaan ini sangat konsisten dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita nyaris mengetahui apa yang bisa kita harapkan dari mereka. Misalnya, maskapai ini tidak menerima pemesanan tempat duduk. Penumpang boleh sembarangan memilihnya setelah berada di kabin. Ini adalah salah satu hal yang mereka lakukan untuk membuktikan apa yang mereka percayai dalam soal kebebasan. Ini masuk akal. Sebuah perusahaan yang melayani rakyat biasa dan sangat menghargai kesetaraan bagi semua orang tidak akan pernah memiliki struktur kelas. Jika maskapai Delta atau United atau Continental berusaha melakukan hal yang sama, ini tidak akan masuk akal.
kebebasan memilih tempat duduk tidak cocok dengan cara mereka. Selanjutnya, pembahasan masih dalam hubungannya dengan tes Letri, yaitu ketika tes Letri dilanggar. Sandal Birkenstock, kaos oblong yang diwarnai dengan teknik ikat, rangkaian bunga Disney, dan mobil van VW. Semuanya adalah lambang cita-cita perdamaian, cinta, dan vegetarianisme dari kaum hippie. Jadi, agak mengejutkan ketika di tahun 2004, Volkswagen memperkenalkan model mobil mewahnya seharga $70.000. Perusahaan ini tersohor memasang jambangan untuk bunga segar di papan meja depan mobil Bentley barunya, dalam upayanya untuk bersaing dengan mobil-mobil mewah kelas atas, termasuk Mercedes-Benz S-Class dan BMW 7 seri S. Mobil V8 335 tenaga kuda ini membanggakan berupa fitur yang paling modern, misalnya sistem suspensi kompresor udara dan kendali cuaca 4 zona. Ia bahkan memasang sistem pijat shiatsu yang bisa diatur di tempat duduknya. Mobil ini adalah sebuah pencapaian yang menakjubkan. Mobil ini sangat nyaman dan sebuah monster di jalan, mengalahkan mobil-mobil mewah terkenal lain di kelasnya. Para kritikus menyukainya, tetapi ada satu masalah kecil. Terlepas dari semua fakta dan angka, ciri dan manfaat, dan terlepas dari teknik pemesinan Jerman yang tersohor di dunia, hanya sedikit orang yang membelinya. Ini tidak masuk akal. Tetapi yang VW lakukan ini tidaklah konsisten dengan apa yang kita kenal sebagai kepercayaan mereka. Selama berbagai generasi, Volkswagen, istilah Jerman yang berarti mobil rakyat, telah membuat mobil untuk Anda dan saya. Semua orang tahu apa yang dibela oleh VW. Kekuasaan bagi rakyat. Ia telah mewujudkan isu perjuangan itu di dalam produk-produknya, yang adalah kualitas baik yang bisa dijangkau oleh orang biasa. Dengan satu ayunan kreativitas Jerman, VW kehilangan keseimbangannya. Ya tidak seperti Dell yang mengeluarkan pemutar MP3 atau United Airlines yang memulai penerbangan berbiaya rendah. Pada dua kasus ini, kita tidak mengetahui mengapanya mereka. Tanpa mengetahui atau merasakan mengapanya mereka, kita tidak bisa membuat diri kita membeli produk mereka yang memiliki nilai lebih jauh dari apanya mereka. Pada kasus VW, ia mempunyai mengapa yang jelas, tetapi apa yang mereka produksi sungguh tidak selaras dengan mengapa itu. Mereka tidak lulus tes Letri. Toyota dan Honda lebih tahu soal ini dibandingkan Volkswagen ketika memutuskan untuk menambah model-model mewah. Mereka menciptakan merek baru, Lexus dan Acura. Untuk melakukannya, Toyota telah menjadi lambang efisiensi dan harga yang terjangkau bagi populasi umum. Mereka telah membangun bisnis di atas sederet mobil biaya rendah. Mereka telah bahwa pasar tidak akan mau membayar harga tinggi untuk mobil mewah dengan nama atau logo yang sama ditutup mesinnya. Meskipun mobil mewah, Lexus masih merupakan salah satu dari apa dan mengapanya Toyota. Ia masih mengandung isu perjuangan yang sama, seperti mobil-mobil bermerek Toyota, dan nilai-nilai dari perusahaan tetaplah sama. Satu-satunya perbedaan adalah apa yang mereka lakukan untuk mewujudkan isu perjuangan. Kabar gembiranya, VW tidak membuat kesalahan yang sama lagi, dan mengapanya mereka masih jelas. Tetapi jika sebuah perusahaan terlalu sering mencoba merebut peluang pasar yang akan konsisten dengan mengapanya mereka, maka seiring dengan berjalannya waktu, mengapa mereka akan menjadi kabur dan kemampuan mereka untuk menginspirasi dan menumbuhkan kesetiaan akan rusak. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh perusahaan memang penting, sangat penting. Di tingkat apalah isu perjuangan perusahaan diwujudkan. Di tingkat inilah perusahaan bicara kepada dunia luar
dan baru pada saat itulah kita dapat mengetahui apa yang dipercayai oleh perusahaan. Demikian pembacaan bagian terakhir dari bagian 4. Selanjutnya kita akan memasuki bagian kelima, tantangan terbesar adalah sukses, yang akan saya bacakan di video berikutnya. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman semuanya yang telah setia mendengarkan podcast audiobook bahasa Indonesia. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan jika teman-teman memiliki rekomendasi buku yang ingin dibacakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, selamat mendengarkan. Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Start It Why karya Simon Sinek. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tes Slattery. Kali ini memasuki pembahasan semakin banyak Slattery yang kita gunakan, semakin banyak kepercayaan yang kita dapatkan. Oke, langsung saja saya bacakan. Mark Rubin adalah orang tua yang baik. Dia menghabiskan banyak waktu bersama dua putrinya, Lucy dan Sophie. Pada suatu Sabtu sore, istrinya, Claudine, membawa Lucy bermain di rumah teman dan Mark tinggal di rumah mengasuh Sophie yang berusia 5 tahun. Merasa agak lelah, Mark hanya ingin bersantai sebentar di sofa dan tidak harus bermain lagi di rumah pohon untuk ke-9 kalinya pada hari itu. Untuk menyembunyikan Sophie, Mark memilih televisi sebagai pengasuh anak. Mark mempunyai 2 DVD kartun baru untuk dipilih. Dia belum pernah menonton keduanya, dan juga belum pernah mendengar tentangnya dari media atau teman-temannya yang juga mempunyai anak kecil. Mark sendiri tidak ingin menonton film kartun. Dia berencana membiarkan Sophie menikmati film kartunnya di satu ruangan, sementara dia menonton sesuatu yang berbeda di ruangan lain. Salah satu DVD itu adalah produk sebuah perusahaan yang tidak dia kenal, dan yang lain adalah produksi Disney. Yang mana yang dia pasang di pemutaran DVD, yang mana yang akan kita pasang di pemutaran DVD. Jawabannya begitu jelas, sampai-sampai pertanyaan itu bisa dianggap konyol. Tetapi, mari kita pertimbangkan fakta-faktanya. Kedua DVD itu adalah film kartun. Keduanya cocok untuk usia anak. Keduanya memiliki ulasan yang bagus di sampul kemasannya. Satu-satunya pembeda adalah kita mempercayai DVD dari Disney. Disney bukanlah perusahaan yang sempurna. Terkadang mereka mengalami masalah manajemen dan kepemimpinan. Harga saham mereka terkadang anjlok. Mereka selalu menghadapi masalah tuntutan hukum. Beberapa pihak akan mengelompokkan mereka ke dalam kelompok korporasi nakal yang bekerja untuk sekedar menenangkan Wall Street. Jadi, mengapa kita mempercayai mereka? Disney beroperasi dengan rasa mengapa yang jelas. Mereka ada untuk menunjukkan kegembiraan keluarga yang baik dan bersih, dan selama puluhan tahun, segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan telah membuktikannya. Mereka telah lulus tes Slattery. Mereka telah begitu konsisten pada segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan, sehingga para orang tua cukup percaya untuk membiarkan anaknya menonton isi film Disney tanpa memeriksa terlebih dahulu. Ini tidak ada hubungannya dengan kualitas produk. Ini tidak rasional. Southwest Airlines juga telah lulus tes Slattery. Perusahaan ini sangat konsisten dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita nyaris mengetahui apa yang bisa kita harapkan dari mereka. Misalnya, maskapai ini tidak menerima pemesanan tempat duduk.
Penumpang boleh sembarangan memilihnya setelah berada di kabin. Ini adalah salah satu hal yang mereka lakukan untuk membuktikan apa yang mereka percayai dalam soal kebebasan. Ini masuk akal. Sebuah perusahaan yang melayani rakyat biasa dan sangat menghargai kesetaraan bagi semua orang tidak akan pernah memiliki struktur kelas. Jika maskapai Delta atau United atau Continental berusaha melakukan hal yang sama, ini tidak akan masuk akal. Kebebasan memilih tempat duduk tidak cocok dengan cara mereka. Selanjutnya, pembahasan masih dalam hubungannya dengan tes Letri, yaitu ketika tes Letri dilanggar. Sandal Birkenstock, kaos oblong yang diwarnai dengan teknik ikat, rangkaian bunga Disney, dan mobil van VW. Semuanya adalah lambang cita-cita perdamaian, cinta, dan vegetarianisme dari kaum hippie. Jadi, agak mengejutkan ketika di tahun 2004, Volkswagen memperkenalkan model mobil mewahnya seharga $70.000. Perusahaan ini tersohor memasang jambangan untuk bunga segar di papan meja depan mobil Bentley barunya dalam upayanya untuk bersaing dengan mobil-mobil mewah kelas atas, termasuk Mercedes-Benz S-Class dan BMW 7 seri S. Mobil V8 335 tenaga kuda. Ini membanggakan berupa fitur yang paling modern, misalnya sistem suspensi kompresor udara dan kendali cuaca 4 zona. Ia bahkan memasang sistem pijat shiatsu yang bisa diatur di tempat duduknya. Mobil ini adalah sebuah pencapaian yang menakjubkan. Mobil ini sangat nyaman dan sebuah monster di jalan, mengalahkan mobil-mobil mewah terkenal lain di kelasnya. Para kritikus menyukainya, tetapi ada satu masalah kecil. Terlepas dari semua fakta dan angka, ciri dan manfaat, dan terlepas dari teknik pemesinan Jerman yang tersohor di dunia, hanya sedikit orang yang membelinya. Ini tidak masuk akal. Tetapi yang VW lakukan ini tidaklah konsisten dengan apa yang kita kenal sebagai kepercayaan mereka. Selama berbagai generasi, Volkswagen, istilah Jerman yang berarti mobil rakyat, telah membuat mobil untuk Anda dan saya. Semua orang tahu apa yang dibela oleh VW. Kekuasaan bagi rakyat. Ia telah mewujudkan isu perjuangan itu di dalam produk-produknya, yang adalah kualitas baik yang bisa dijangkau oleh orang biasa. Dengan satu ayunan kreativitas Jerman, VW kehilangan keseimbangannya. Ya tidak seperti Dell yang mengeluarkan pemutar MP3 atau United Airlines yang memulai penerbangan berbiaya rendah. Pada dua kasus ini, kita tidak mengetahui mengapanya mereka. Tanpa mengetahui atau merasakan mengapanya mereka, kita tidak bisa membuat diri kita membeli produk mereka yang memiliki nilai lebih jauh dari apanya mereka. Pada kasus VW, ia mempunyai mengapa yang jelas, tetapi apa yang mereka produksi sungguh tidak selaras dengan mengapa itu. Mereka tidak lulus tes Letri. Toyota dan Honda lebih tahu soal ini dibandingkan Volkswagen ketika memutuskan untuk menambah model-model mewah. Mereka menciptakan merek baru, Lexus dan